Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config cemerlang 3. Seperti biasa, saya di sini akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan untuk aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Dan kalian juga harus tonton video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Baiklah, sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke baiklah, jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk kedua file ini kalian bisa download di link kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Di sana pun ada dua versi untuk Gcam-nya, yaitu versi R17 dan R18. Bagi kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, saya sarankan kalian download saja yang versi R17, lalu kalian aktifkan saja AWB-nya. Jika tidak berhasil juga, kalian bisa cek di deskripsi untuk link cara fix hasil kamera hijau. Di situ ada tutorialnya, sudah saya buatkan ya. Dan biasanya itu terjadi di HP seri Redmi Note 11 dan Redmi Note 12, ataupun di seri lain juga kadang mau seperti itu ya. Baik itu Vivo, Realme, dan berbagai device lainnya yang kadang hasil kameranya itu menjadi hijau. Oke baiklah, sekarang kita ke proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Kita install. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Bagi kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan saja proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah terinstall, kalian langsung saja buka aplikasi Gcam-nya. Oke, kita buka. Nah, jika aplikasi meminta perizinan seperti ini, kalian pilih yang paling atas saja saat aplikasi digunakan. Kalian izinkan saja semua aksesnya, lalu izinkan. Setelah itu kalian tekan done. Nah, selesai. Dan di sini untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu dengan cara kalian pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini. Kalian tekan. Lalu kalian masuk ke more setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting, lalu pilih save setting, dan buat saja di sini bacaannya bebas, mau apapun terserah untuk bacaannya. Ini berguna untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di penyimpanan internal. Oke, jika sudah kalian buat seperti ini, langsung saja kalian tekan yes. Nah, setelah itu langsung saja kalian keluar dari aplikasi Gcam dan langsung masuk kembali ke aplikasi ZArchiver untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya cemerlang 3 by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita tekan, kita ekstrak ya. Oke, setelah itu tekan ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Password-nya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak video ini hingga selesai dan jangan di skip-skip agar kalian tidak terlewat untuk password-nya. Oke, jika kalian sudah memasukkan password-nya, langsung saja kalian tekan yes atau oke. Nah, maka config berhasil terekstrak, dan setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda. Oke, kita masuk ke dalam hasil file ekstrakan kita, dan ini dia file config-nya. Ada 3 format ya. Untuk format yang pertama itu format auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YOP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian bisa memakai format yang auto ataupun yang YOP. Dan jika level kamera 2 API kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Namun, jika kalian memaksakan untuk memakai format yang JPG tapi level kamera 2 API kalian level 3, maka akan mengalami foreclose pada Gcam kalian. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya.
Oke, untuk cara cek level kamera 2API kalian level 3 ataupun level full, kalian bisa download aplikasi kamera 2API Vroom yang ada di Google Play Store ya. Nah, seperti ini aplikasinya. Langsung saja kalian download. Setelah itu langsung saja kalian buka aplikasinya untuk mengeceknya. Nah, ini dia keterangannya. Level kamera 2API saya level 3, saya menggunakan HP Poco X3 NFC. Oke, jika level full maka full itu akan tercentang hijau dan level 3 itu akan merah ya, seperti yang lain ini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, setelah itu langsung saja kita pindahkan ketiga config ini dengan cara kita tandai satu persatu. Oke, setelah itu kalian pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas ini, kalian tekan. Lalu kalian pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini. Nah, setelah itu pilih memori perangkat. Lalu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya. Langsung saja kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4. Nah, setelah itu langsung saja kalian paste config-nya di dalam sini. Nah, jika sudah kalian paste, langsung saja kalian keluar dari aplikasi CR-Zipper dan langsung saja kalian masuk ke aplikasi Gcam untuk memasang config-nya. Nah, di sini untuk memasang config-nya sangat gampang sekali. Kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya. Kalian ketuk 2 kali. Nah, maka config akan muncul dan langsung saja kalian cari config-nya dengan format yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Oke, ini dia config-nya, cemerlang versi 3 atau cemerlang 3. Di sini saya memakai format yang YUP ya, karena sudah kita cek tadi level kamera 2API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, langsung saja kita tekan import. Oke, baiklah, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera dengan posisi Leica nonaktif ya. Oke, ini dia rinciannya. Rasio standar 4:3. Oke, kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita cepatkan saja. Oke, dan ini dia hasilnya dari config cemerlang versi 3 atau cemerlang 3. Untuk tone-nya di sini cukup cerah ya. Detailnya mantap, HDR-nya cukup luas, merata. Baik, sekarang kita tes lagi, tapi kali ini kita aktifkan Leica-nya. Oke, nah ini dia kita aktifkan. Baik, kita main di outdoor dulu. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, ini dia hasil dari config cemerlang 3 di posisi Leica aktif. Tone-nya lebih cerah ya, white-nya lebih dapat, dan untuk warna hijaunya lebih pekat dia, lebih ngangkat. Namun untuk warna langit tetap normal ya, tidak oversaturasi, dan exposure yang dihasilkan pun cukup sempurna di sini. Oke, sekarang kita tes ke mode potretnya. Untuk Leica kita matikan, lalu rinciannya ini dia. Face retorsing kita buat ke tengah ya, alami. Lalu untuk rasio masih standar 4:3. Oke, kita fokuskan. Setelah itu langsung kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, masih memproses. Dan ini dia hasil dari config cemerlang 3 di mode potret Leica nonaktif. Seperti inilah hasilnya. Untuk detail yang dihasilkan cukup mantap, bokehnya rapi, dan exposure-nya aman ya, tidak ada titik putih di tengah atau cahaya putih berlebih. Untuk di tengah biasanya itu sering terjadi ya, namun ini sangat aman, merata. Dynamic range-nya juga sangat luas. Oke, sekarang kita tes kembali, namun kita aktifkan mode Leica-nya, masih di mode potret ya. Oke, baik, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita tunggu. Selesai. Dan ini dia hasil dari config cemerlang versi 3 atau cemerlang 3 di mode potret dengan posisi Leica aktif. Untuk hasil sangat keren ya. Di posisi Leica aktif ini tone-nya lebih cerah, lebih terang, dan untuk warna kulit sangat aman, natural. Untuk warna hijaunya juga tidak terlalu oversaturasi, cukup pas. Detail yang dihasilkan pun cukup baik, dan bokehnya cukup rapi. Oke, sekarang kita coba tes ke kamera ultrawide-nya. Oke, kita matikan Leica-nya, langsung kita tekan ultrawide-nya. Nah, untuk objek sudah melebar di sini ya. Baik, kita tes ke objek outdoor terlebih dahulu. Kita shoot.
1 2 3. Oke, kita tunggu prosesnya. Sangat cepat untuk lensa ultrawide ini prosesnya, dan ini dia hasilnya dari config cemerlang versi 3. Untuk tone di lensa ultrawide ini lebih menyala ya, lebih full color. Namun untuk warna langit tetap natural, birunya tidak terlalu oversaturasi, hanya warna hijaunya saja. Oke, baik, sekarang kita tes menggunakan Leica aktif. Oke, sekarang Leica aktif dan kita coba, masih di objek outdoor ya. Oke, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Seperti apa hasilnya di lensa ultrawide ini menggunakan Leica aktif. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk Leica aktif seperti ada pembebanan titik putih di tengah ya, namun tidak terlalu terlihat, seperti ada pignet gitu. Namun ini cukup keren ya. Untuk warna hijaunya mantap sekali, pekat, lebih colorful, dan warna langit seperti yang tadi saya bilang tetap natural, hanya warna hijaunya saja yang lebih colorful. Oke, untuk detail yang dihasilkan pun cukup baik di lensa ultrawide ini, mantap. Oke, baik, sekarang kita tes kamera ultrawide menggunakan mode potret di objek human. Kita mainkan zoomnya ke 1,5, Leica nonaktif. Baik, kita fokuskan, langsung kita shoot dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, dan ini dia hasil dari config cemerlang 3 di lensa ultrawide di mode potret menggunakan Leica nonaktif. Oke, untuk warnanya sedikit agak ada ke warm gitu ya, namun masih aman. Untuk warna kulit natural, hijaunya tidak terlalu oversaturasi. Coba kita aktifkan Leica-nya, kali ini masih di mode potret dan ini rinciannya. Oke, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Oke, kita tunggu prosesnya, sangat cepat. Dan ini dia hasilnya. Nah, untuk Leica aktif ini hijaunya lebih ngangkat ya, lebih colorful. Namun seperti yang saya bilang tadi, untuk warna langit tetap natural, dan untuk warna kulit juga sangat aman. Detail yang dihasilkan dari config ini di mode ultrawide cukup detail ya, mantap sekali. Dynamic range-nya sangat luas, dan untuk kebokehannya pun cukup rapi. Dan untuk kalian yang mengalami foreclose pada mode ultrawide, kalian harus mengganti ID lensa ultrawide-nya terlebih dahulu dengan cara kalian masuk ke menu settingan yang ada di Gcam, lalu kalian scroll ke paling bawah, pilih edit tunnel kamera, kalian tekan, lalu pilih yang bawah list ID manual, kalian masuk. Nah, angka ini harus kalian ubah ya, yang 0 1 2 3 4 5 itu kalian ubah sesuaikan dengan ID lensa kamera ultrawide di HP kalian masing-masing. Cara mengetahui ID lensa kamera ultrawide di HP kalian itu berapa, kalian bisa download aplikasi kamera HW yang ada di link komentar di bawah yang sudah saya sematkan. Ini di aplikasinya, kalian download lalu kalian install. Setelah itu langsung saja kalian buka aplikasinya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan ini dia semua ID kamera di HP saya ya. Yang al kamera ID ini, yang angkanya itu 0, 1, 21, 22, 25, 61 dan seterusnya. Tinggal kalian ubah saja angka yang di dalam Gcam tadi yang 1, 2, 3, 4, 5 ke angka ini. Karena yang kita aktifkan itu lensa ultrawide dan lensa makro, jadi ID yang kita ganti itu ID ultrawide dan ID lensa makro saja. Untuk Poco X3 NFC ini ID lensa ultrawide-nya itu 21 dan makronya itu 22. Jadi saya harus mengganti angka 2 menjadi 21 dan angka 3 menjadi 22. Oke, kita ganti dulu ID-nya. Kita masuk ke Gcam-nya kembali. Nah, ini dia ID-nya. Angka 0 dan 1 itu tidak perlu kita ubah ya. Yang kita ubah mulai dari angka 2. Kita ubah angka 2 menjadi 21 untuk lensa ultrawide di Poco X3 NFC. Dan 22 untuk lensa makro di HP Poco X3 NFC. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk kalian yang kedetek ID-nya 0 dan 1 saja di aplikasi kamera HW, kalian bisa buat seperti defaultnya tadi, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja setelah itu kalian tekan OK. Nah, kurang lebih seperti itulah cara mengganti ID lensa ultrawide dan lensa makro. Dan untuk kalian yang mengalami masalah pada mode malam seperti blank hitam, kalian langsung saja masuk ke menu settingan, lalu scroll ke paling bawah, masuk ke developer setting. Setelah itu kalian cari yang bacaannya kamera cattle
GLP review. Oke, kita cari. Nah, ini dia, tinggal kalian aktifkan saja centangnya. Setelah itu langsung saja kalian coba mode malamnya. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4 by Hasli. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.